Nah, rukunnya berapa? 13. Kerjakan yang 13 ini sah, tapi lepas Rodi. Tidak ada pengaruhnya sama kita. Tak berdosa lagi. Bisa ini dipahami yang 6 itu. Bisa dipahami yang 13 itu. Nah, ini dulu. Kita kaji pelan-pelan. Yang 6 itu syarat sholat. 1. Bersih badannya dari hadas. Kedua, bersih badannya dari najis. Ketiga, ya. Yang kelima, dikerjakan di waktu sholat, di waktunya. Keenam, hadap ke kiblat. Habis itu syarat. Jadi kalau kamu sholat dengan syarat yang 6 ini cukup syarat lain. Baru rukunnya. Rukun ini mulai ya, ini kateter. Berapa rupanya rukun sholat? Apa itu syarat? Harus disiapkan sebelum sholat. Apa itu rukun sholat? Yang mesti dikerjakan waktu sholat. Apa-apa yang mesti dikerjakan, kalau nggak dikerjakan dia jadi batal. Apa-apa? 1, berdiri. Kalau sanggup, nggak sanggup duduk. Harus berdiri. Kedua, harus berniat. Ketiga, harus takbir yang pertama. Allahu Akbar. Takbir itu Allah. Wajib itu. Rukun itu. Udah berapa? 3. Yang keempat harus baca Fatihah. 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 4. Yang kelima harus ruku. Keenam harus tidak, ini dia bang. Yang ketujuh harus tumak nina. Tahu tumak nina? Tahu tumak nina bang? Tumak nina itu tempatnya 4. Ruku, tidak, sujud, duduk antara 2 sujud. Harus jaga badan tidak bergerak. Gak lama. Kira-kira katakanlah 20 detik. Jangan bergerak selama 20 detik. Diam. Kalau itu bergerak baru boleh. Udah berapa? Tumak nina tadi ya? Yang ke-7, yang ke-8? Sudah saya iktidal. Sujud. Ke-9? Duduk antara 2 sujud. Ke-10? Duduk tahiyat akhir. Yang ke-11? Tasawuf akhir. Yang ke-12? Sholawat di tasawuf. Yang ke-13? Salam pertama. Itu yang wajib. Jadi kalau 6.13 dikerjakan sah. Tapi tidak ada apa-apanya. Baru lepas rodi, lepas tugas. Tentu kita tak mau ini. Apa yang capek-capek nggak ada gunanya hanya lepas tugas. Oleh karena itu naiklah kita kepada solat yang sempurna. Solat yang sempurna ya. Solat yang sempurna macam mana pula? Kebetulan hari ini pun arisan kampung kita ini yang manggil itu. Biar aja dulu. Biar aja. Jadi surat yang sempurna macam mana? Yang cukup syaratnya, cukup rukunnya, dilengkapi dengan sunat-sunatnya. Sunat-sunat. Apa-apa yang sunat dalam sholat? Oh banyak. Banyak yang sunatnya. 39 sunat-sunat. Ini nggak bisa kita hitung ini. Tapi kita coba. Sunatnya dalam sholat, angkat tangan. Kapan angkat tangan? Waktu takbir. Kedua, waktu mau ruku. Waktu mau iktidal. 3. Keempat, saat mau memasuki rakaat ketiga sehabis tasawuf awal. Dengan kita tasawuf begini.
Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Berdiri kita. Allahu Akbar. Cuma nampak ini. Selainnya enggak disuruh angkat tangan. Gak jelas kan? Itulah. Makanya enggak sembarangan yang angkat tangan ini. Angkat tangan pertama takbiratul ihram yang pertama. Kedua angkat tangan mau ruku. Ketiga angkat tangan bangkit dari ruku atau i'tidal. Sami Allahu liman hamidah bacaannya. Baru yang keempat bangkit dari rakaat kedua memasuki rakaat ketiga. Cuma itu. Selainnya jangan angkat tangan dari suruh. Kalau angkat tangan maniat nambah-nambah malah salah. Tapi kalau angkat tangan karena awak tak tahu nggak apa-apa. Kata hukumnya. Makanya kalau yang tak tahu hukumnya ya dibuat. Makanya mengaji kan begitu. Angkat tangan. Ini sunat nih. Habis itu apa lagi sunatnya? Bacaan. Waktu ruku apa? Bacaan waktu ruku. Halo. Apa bacaan waktu ruku? Asmi. Apa bacaan waktu ruku? Subhana rabbiyal. Ini sunat. Baru bacaan iktidal apa? Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu sunat. Bacaan sujud. Bacaan dulu antara dua sujud. Itu sunat. Tasawuf awal sunat. Solawatnya sunat. Pokoknya selain yang 13 tadi itu sunat semua. Macam mana? Udah bisa kita bedakan surat yang sah dengan surat yang sempurna? Udah bisa? Ya, penjelasan. Udah bisa kan? Nah, sholat yang khusyuk. Oh, la ilaha. Ini yang berat. Kapan kita kaji udah jam 2 kurang 5? 2 bulan yang akan datang. Kemana? Lanjut aja. Main cepat aja ya. Sholat yang khusyuk sangat tergantung kepada sholat yang sempurna. Kalau tidak sempurna, tidak akan khusyuk. Betul? Ya, pulang mana bisa khusyuk. Kalau kita kan gini lagi, kan kadang-kadang kita kan dibawa ke baru kita masuk lagi ke ingat Allah tadi kan. Jadi macam mana itu? Sampai kajinya ke situ. Ini dulu ya. Kan kadang-kadang kan gini. Penting layak kan terjawab. Kita kan balik lagi katanya kan khusyuk seperti itu. Bahkan ada kadang-kadang imam pun lupa dia rokaat. Musik kalau di belakang mesti tanggung jawab dia kan. Sama imamnya dengan makmumnya gitu. Jangan makmumnya pula. Berarti imamnya pun belum khusyuk, makmumnya pun apalagi. Ingatkan, imamnya diingatkan. Kita ingatkan dia. Jadi tulang mau bertanya, kita stop dulu ya. Nanti akan terjawab kalau diselesaikan ini. Begitu. Sholat yang khusyuk itu adalah sholat yang khusyuk secara lahir dan secara batin. Dulu. Bagaimana yang khusyuk secara lahir? Benar semua prakteknya seperti yang diajarkan Nabi. Benar semua prakteknya seperti yang diajarkan Nabi. Yang dipraktekkan rupanya apa? Banyak. Angkat tangan dipraktekkan. Rukuk dipraktekkan. Bangkit rukuk dipraktekkan. Sujud praktekkan. Duduk antara dua sujud dipraktekkan. Duduk itu 2 macam. Panjang ceritanya. Benar ini semua seperti yang dibuat Nabi, termasuk bacaannya benar, itu baru khusyuk secara lahir.
Kalau yang lahir ini pun tidak khusyuk, terganggu khusyuk batin. Mau cepat kita ini. Hujan masih. Nah, hujan masih ya. Nah, lanjut. Khusyuk lahir ini, angkat tangan nomor 1. Dan begitu juga keadaannya, cara angkatnya, ini harus benar. Kita lihat orang sholat di masjid, macam orang. Ada orang gini, Allahu Akbar, ada. Ada orang gini, Allahu Akbar, ada. Ada orang gini, Allahu Akbar, ada. Ada orang, Allahu Akbar, ada. Ada, Allahu Akbar, ada. Mana yang benar? Baik. Yang benar, kata Nabi, angkatlah 2 tanganmu, sejajar 2 bahumu, tidak melewati telingamu. Coba, angkat tangan, sejajar bahu begini kan? Kalau begini kan tidak sejajar bahu, ya kan? Kalau begini kan tidak sejajar bahu, tidak melebihi telinga. Kalau begini, Iya, ibu jari ini kenalah telinga. Tapi kalau udah begini udah lewat. Inilah kira-kira menyenggol, ibu jari ini menyenggol telinga. Itulah ukuran. inilah dia yang bukti. Iya. Nah, ini kita benarkan. Makanya kalau kita di Masjidil Haram, waduh, macam manusia, berapa macam orang kan? Ada kulit hitam seperti saya, sama, ini sama. Nanti perbedaan waktu sujud bagi perempuan. Nah, perbedaan laki-laki dan perempuan di waktu sujud ada. Mau nanya juga. Karena ada kadang-kadang kalau kita lihatlah, kalau nggak kita ingatkan, kita kan tahu. Berdosa juga kita biarkan itu. Ya diingatkan setelah sholat. Iya, maksudnya sholat. Cuman Contohnya, cara bilangnya pelan. iya lah. Kan gini, kadang-kadang orang sholat katanya kan ada yang gini, nah kan? Sementara dia seperti kalau apa kan sih seperti anjing yang satu sama tuannya katanya kan. Ada yang sholat nanti ininya lebih. Nah, Dipotong lebihnya. nah itu baru kedua ini lagi Pak. Orang mengucapkan salam itu assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nah, itu inilah dulu kita kasih ya. Nggak sering saya apa Baik, itu ini kan. kan baru ini tadi. Angkat tangannya ya. Kita baru menerangkan angkat tangan. Harus begitu. Apa tadi ukurannya? Angkat kedua tangan sejajar bahu, setinggi telinga. Itu ukuran. Lewat nyala. Cuman nyalahnya ini nggak pala bada, tapi tak sempurna. Nah, ini dia. Ya semua. Jangan dulu banding-bandingan dulu. Jangan dulu bawa bandingan kemana. Itu kaji tinggi itu nanti. Dasarnya aja belum nyampe. Kita mau Qur'anatul mazahib, ya perbandingan mazhab. Jangan dulu. Itu angkat tangan. Rukuknya. Yang benar bagaimana? Tapak tangan berada di lutut, jarinya renggang, punggung datar. Seandainya diletakkan di punggung ini benda, dia tidak jatuh. Itulah rukuknya kita bilang. Kalau begini kan masih jatuh. Nah, ya kan? Jangan jatuh, bisa datar ini. Itu sudah dibilang Nabi, sekira-kira diletakkan benda di punggung itu dia diam. Apa namanya itu? Datar. Tapi ingat, tapak tangannya renggang. Jangan rapat. Waktu ruku. Itu rukuknya. Sami Allahu liman hamidahnya sama dengan angkat tangan tadi. Gak beda kan? Sujud. Mau sujud. Itu mana sebaiknya? Mau sujud itu
jatuhkanlah duluan dengan melipat kaki dan lutut duluan jatuh. Setelah lutut baru tapak tangan. Setelah tapak tangan baru muka. Jangan sekali-kali buat muka duluan jatuh. Jadi kalau saya yang sakit apa dia? Itu alasan. Ini kan yang sunat. Ini kan yang sunat. Menagih terus tulang. Mau rasa ya kan? Jarang dikaji nih kan? Jarang dikaji kayak gini. Jadi itulah sunatnya, lutut, baru tapak tangan, baru muka. Dan tapak tangan rapatkan. Kalau tadi di ruku jarangkan, renggangkan. Kalau di sudut rapatkan. Ini terjadilah perempuan dengan laki-laki. Kalau kami laki-laki, siku ini renggangkan. Tapi kalau perempuan, silakan siku ini ditekankan ke perempuan. Beda ya? Kenapa? Karena ibu-ibu kadang bisa hamil. Membantu supaya tetap langsing. Kalau kita laki-laki, begini aja ini ya kan. Itulah hikmahnya. Itu beda. Kemudian sujud. Setelah sujud duduk antara dua sujud. Sujud itu ada dua. Maaf, duduk, bukan sujud. Setelah kita sujud, kita duduk. Duduk antara dua sujud. Semua duduk adalah namanya duduk datar. Kecuali duduk terakhir. Duduk terakhir itu dimiringkan namanya duduk tawarruk. Semua duduk di sholat adalah duduk iftiros. Iftiros artinya datar. Kecuali yang terakhir. Kecuali yang terakhir, yang terakhir itu adalah duduk tawarruk. Macam mana duduk iftiros? Jadikanlah tapak kaki kiri diduduki. Tapak kaki kanan ditegakkan. Itu iftiros. Bagaimana duduk tawarruk? Jadikanlah tapak kaki kiri berada di bawah pergelangan kaki kanan. Itu dah mungkin udah tahu kita semua. Bila semua praktek ini, yang sunat-sunat ini benar, bacaannya benar, itu namanya sudah sempurna. Dan itu sempurnanya disebut namanya khusyuk secara lahir. Sudah? Khusyuk secara lahir. Baru cerita khusyuk batin. Ini yang berat. Ini yang berat. Kenapa berat? Harus mengaji tauhid Tuhan. Berat. Namun wajib dipelajari. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa namanya itu? Boleh. La ilaha illallah tahlil. Tahlil ini nih. Tapi kalau dibaca asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini apa namanya? Syahadat. Kalau tadi kan tahlil. Setelah pakai asyhadu disebut namanya syahadat. Karena asyhadu artinya saya bersaksi. Syahadat artinya kesaksian. Jadi saya datain dua kesaksian. Apa yang disaksikan? Tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah. Jadi dua. Nah, kaitannya dengan iman ini harus dibaca. Baca ini. Kata orang sekarang, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini harus dibedah. Apa dibedah? Dipelajari di dalamnya. Apa rupanya di dalam itu? Iman lain ya. La ilaha illallah apa artinya? Tiada yang disembah selain siapa Tuhan kamu? Siapa bilang? Bola. Betul kan?
Siapa Tuhan kamu? Allah. Kalau kasih duit, kan sambo. Siapa Tuhan kamu? Allah. Siapa bilang? Allah sendiri, betul Quran. Di mana di Quran? Buka nanti Quran, catat. Surat Toha ayat 14. Harus begitu pula. Kan ada itu di rumah Quran. Ada artinya. Kok nggak dipelajarin? Undang guru satu malam ke rumah. Tapi jangan saya lah. Undang ke rumah atau datangi ke rumah guru, bawa Quran itu. Ini begini apa maksudnya? Begitu loh. Buatlah Toha ayat 14. Macam mana bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimis salata li dzikri. Apa artinya? Allah bilang, Allah berfirman, sungguh saya ini adalah Allah, Tuhanmu Muhammad. Tak ada yang kau sembah selainku. Kerjakan solat itu untuk mengingatku. Jadi siapa yang bilang Tuhan kita? Allah, ya Allah sendiri. Di mana ditulis di Quran? Mana di Quran? Toha 14. Jelas kan? Catat ya. Nanti buka di rumah ya. Mana Oma? Nanti buka di rumah ya. Oh iya ya, selama ini aku baca nyawa. Tapi nggak tahu apa artinya. Bahkan nggak aku baca artinya. Tamat jadinya, kan begitu ya. Itu baru khusyuk apa tadi? Khusyuk lahir. Baru khusyuk batin. Khusyuk batin kemana rupanya difokuskan hati ini? Kepada Allah. Makanya harus kaji la ilaha illallah. Mendalam ini sedikit lagi. Makin dalam lagi nih. La ilaha illallah. Mari kita bedah. Apa di dalam? Ya? Di dalam la ilaha illallah itu apa? Tiada Tuhan selain Allah. Tadi ada ayatnya ya. Allah itu siapa? Pernah jumpa? Ciptakan langit dan bumi. Pernah dengar? Pernah tercium? Pernah terasa? Oh yakin? Pernah kan gitu? Iya. Bisa diikutin. Mana? Bisa diikutin. Oh, jawab. Jangan pikirkan sifat Tuhan. Zatnya. Zat Tuhan itu jangan pikirkan. Gila dibikin. Tapi